Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan wa thana'an laka ya Allah. Salatan wa salaman laka ya Habiballah wa ala alika wa ashabika ya khair khalqillah. Laka ya Rasulullah wa li jami' man itaba'adinaka ya Habiballah haqiqatan min ladun Adam la yaumil qiyamah. Wa nakhusu khususan minhumillah hadratu Syekh Abdul Qadir Jailani qaddasallahu sirrahu radhiyallahu lana wa lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Litaqarrubina ila Allah ta'ala limahabbatina ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam li salamatina fid dini wad dunya wal akhirah. Liqadai duyunina liqada hajatina min hawaijid dunya wal akhirah. Litaysiri arzaqina halalan thayyiban mubarakan katsiran wasa'a. Lisihhati jasadina wa qulubina lisyamradina zahiran batina. Lidam'il balaya wal mihan wal fitan wal amrad lasaqama limanabina limasalina li ahli baitina wa auladina wa dhurriyyatina wa jiwarina wa asdiqaina wa jami'il muslimin wal muslimin wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat. Wa la'izil Islam wal muslimin bijudika ya Allah, bi syafaati nabiyyika ya Allah, bi barakati awliyaika ya Allah, bi asraril Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma anfaqtum min nafaqatin aw nadhartum min nadhrin fa innallaha ya'lamu. Wa ma lil-zalimina min ansar. Allah. Wa'lamu, dan ketahuilah kalian ayyuhal mu'minun, wahai orang-orang beriman, annama, kepada sungguhnya sesuatu, anfaqatum, yang menafkahkan, yang menginfakkan kalian, min nafaqatin, dari suatu infak, aw nazartum, atau bernazar kalian, min nadrin, dengan suatu nazar, yuaddi, yang menunaikan itu nazar, ilal infak, kepada infak fi sabilillah, di jalan Allah Ta'ala. Fa innallaha, maka sesungguhnya Allah Ta'ala an-nadhira, yang senantiasa memandang itu Allah, li'ibadihi, bagi hamba-hamba Allah, fi kullil umur, dalam setiap perkara, ya'lamu, ialah mengetahui Allahu kepada itu, ya'lamuhu, mengetahui Allahu kepada itu, kulal umur, bi'ilmihil huduri, dengan ilmu Allah Ta'ala al-hudur, yang bersifat huduri, uyujazi, dan membalas itu Allah Ta'ala alaihi, atas itu, infak bi'ad'afihi, dengan lipat-lipat gandanya itu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal yang terpenting di dalam beramal itu diantaranya adalah meyakini bahwa Allah Ta'ala itu menyaksikan amal kita. Misal ya, kita berinfak atau memberikan sesuatu yang kita miliki di jalan kebaikan. Nah, sangat penting bagi kita untuk merasakan bahwa Allah Ta'ala itu mengetahui amal kita itu tadi.
dengan pengetahuan huduri. Nah, pengetahuan huduri itu berbeda dengan pengetahuan konsep. Pengetahuan huduri itu adalah pengetahuan yang merasakan, yang hadir pada segala sesuatu yang kita kerjakan. Jadi ya, misal kita berinfak, kita memberikan sesuatu. Nah, pengetahuan Allah Ta'ala terhadap kita memberikan sesuatu itu adalah pengetahuan yang tidak terlepas dari amal infak kita. Itu namanya ilmu huduri. Ilmu huduri. Jadi pengetahuan yang tidak berjarak dengan sesuatu yang diketahui. Nah, kalau kita tahu misalnya ya bahwa di Mekah itu ada Ka'bah, itu masih bisa pengetahuan yang berjarak antara pengetahuan dengan objek pengetahuan, yaitu Ka'bah itu berjarak. Tapi kalau kita berada di sana, bahkan kita menyentuh Ka'bah itu sendiri, itu artinya pengetahuan yang tidak berjarak. Nah, pengetahuan Allah Ta'ala itu adalah pengetahuan yang tidak berjarak, alias pengetahuan huduri. Ketika tadi kita sholat tarawih, pengetahuan Allah Ta'ala tentang sholat tarawih kita itu tidak berjarak. Tidak berjarak. Jadi bahkan asal usul dari sholat tarawih itu tak lain adalah karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ini yang sangat penting untuk ditekankan, untuk kita praktekkan di dalam kehidupan ini. Jadi antara apa yang kita kerjakan dan itu merupakan kebaikan, itu tidak berjarak dengan ilmu pengetahuan Allah Ta'ala. Jadi ilmu pengetahuan Allah Ta'ala itu hadir di amal kita itu loh. Hadir di amal kita. Nah, kalau sampai kita respon dengan juga kita merasakan hadirnya pengetahuan Allah Ta'ala di amal kita, maka kita akan sangat merasakan betapa amal itu betul-betul bernilai, amal itu betul-betul berbobot, amal itu betul-betul bermutu. Jadi kalau seperti itu ya, maka kita akan senantiasa mengalami kebersamaan dengan Allah. Puasa itu kita mengalami kebersamaan. Kenapa mengalami kebersamaan? Karena antara puasa dengan pengetahuan Allah Ta'ala itu tidak berjarak, dan Allah Ta'ala hadir di amal kita yang bernama puasa itu. Jadi kekurangan kita adalah kalau misalnya kita berpuasa dan kita tidak merasakan kebersamaan dengan Allah Ta'ala, itu berarti karena kita tak meresapi bahwa pengetahuan Allah itu adalah pengetahuan huduri. Tapi kalau kita meresapi, kita akan merasakan bahwa kita berpuasa itu ditemani oleh Allah. Ditemani oleh Allah. Bukan merasa jauh dari Allah. Bukan merasa kesepian. Bukan merasa lebih dekat dengan kawan-kawan dibandingkan dengan Allah Ta'ala. Bukan seperti itu mestinya. Jadi kita merasakan kebersamaan itu. Karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu tidak pernah meninggalkan makhluk-makhluknya semenjak menciptakan makhluk-makhluk itu. Tidak pernah meninggalkan. Nah, berarti kalau begitu ya, di satu sisi Allah Ta'ala tidak meninggalkan diri kita, tapi dari sisi yang lain, yaitu dari sisi kita merasa tidak bersama. Nah, merasa tidak bersama inilah yang semestinya kita perbaiki. Merasa tidak bersama dengan Allah Ta'ala, kita perbaiki. Bagaimana cara kita memperbaikinya? Ya, yaitu dengan cara menjadikan diri kita secara penuh itu patuh terhadap agama Allah. Jadi Maulana Rumi ya memberikan sebuah tuntunan agar kita memiliki ilmu rasa sebagaimana ilmunya para nabi itu.
lau udinat nafsuka lahadhatan wahidatan la sara ilmul anbiya jami'an ma'luman ladaik. Andaikan nafsumu kau tundukkan terhadap agamamu. Jadi nafsu dibikin tunduk, dibikin menikmati mengerjakan kebaikan. Maka kalau nafsu sudah dibikin tunduk terhadap agama itu ya, maka ilmu para nabi itu akan dianugerahkan, akan digelontorkan kepada kita. Dan ilmu para nabi itu adalah ilmu rasa, ilmu azwaq, ilmu rasa. Nah, setiap ilmunya Allah Ta'ala itu ya ilmu huduri, ilmu yang tidak berjarak dengan segala sesuatu dari amal kita. Coba kalau kita merasakan seperti itu. Wah, ini berarti apa? Setelah kita mengetahui dan kita bersungguh-sungguh untuk menggapainya, tinggal satu hal. Apa itu? Karunia Allah Ta'ala yang berupa ilmu rasa itu. Jadi jerih payah kita karena itu juga dengan adanya doa-doa, juga dengan adanya pengharapan. Sini, di depan. Di sini. Aduh. Au nazartum min nazrin fil infaq kata ya. Atau kita bernazar di dalam akan memberikan infak. Misalnya, kalau penghasilanku sekian, maka aku akan berinfak sekian. Nah, pengetahuan Allah Ta'ala terhadap infak kita, terhadap nazar kita, itu juga pengetahuan huduri. Pengetahuan yang langsung nempel terhadap adanya amal atau adanya nazar kita itu. Maka karena itu ya, orang yang merasakan tidak berjaraknya ilmu Allah Ta'ala terhadap amalnya, orang ini akan senantiasa ketagihan di dalam melaksanakan amal-amal baik. Ketagihan. Jadi sudah menjadi kenikmatan. Siapa orang yang melaksanakan sholat dan orang merasakan ikut serta dalam sholatnya, pastilah orang itu merasakan kenikmatan luar biasa. Siapa orang yang beribadah dan orang itu merasakan Allah bersama di dalam ibadahnya, maka orang ini akan merasakan kenikmatan. Jadi hilangnya kenikmatan atau menguasainya kehambaran itu karena orang belum sampai kepada ilmu rasa. Hambar. Mungkin cuman punya keimanan ya bahwa amalnya itu akan mendapatkan pahala. Mungkin hanya ada keimanan seperti itu. Tapi untuk betul-betul merasakan kelezatannya itu masih belum. Karena tidak merasakan adanya kebersamaan dengan Allah Ta'ala di dalam mengerjakan kebaikan-kebaikan itu. Jadi ini adalah dorongan bagaimana kita mengembangkan ilmu rasa. Bagaimana kita mengembangkan ilmu rasa. Wa yujazi alaihi bi'adhafihi. Dan Allah Ta'ala itu akan membalas dengan berlipat-lipat adanya infak yang kita berikan itu. Yang tidak mesti harta benda ya. Yang penting kita membuat diri ini terlibat dalam kebaikan, itu infak. Terlibat dalam kebaikan. Entah di bagian yang mana, yang penting terlibat di dalam tegaknya kebaikan itu sudah infak. Nah, Allah Ta'ala itu membalas. Dan balasan itu ya, itu bisa dirasakan juga bagi orang yang hatinya itu bersih.
jernih, bisa dirasakan balasannya itu. Jadi balasannya tidak menunggu di akhirat kelak, tidak. Begini ya, kita mengerjakan kebaikan dan kita sudah nikmat mengerjakan kebaikan itu sudah merupakan balasan. Merupakan balasan. Selain balasan yang kelak berlimpah-limpah yang kita tidak tahu berlipat berapa kali di akhirat sana. Jadi kalau kita mengerjakan kebaikan, kok kita ketagihan dengan kebaikan itu sudah itu dari Allah Ta'ala. Semula mengerjakan kebaikan itu dengan terpaksa, dengan berat hati, kok kemudian dijadikan senang mengerjakan kebaikan. Itu sudah merupakan karunia yang luar biasa. Karunia. Karena itu ya, kalau orang sudah merasakan adanya kenikmatan beramal itu, maka orang ini akan menjadi cekatan, cek. Dan itu tidak merasa terbebani, tidak merasa bosan, tapi senang. Tapi senang. Sementara yang masih belum cekatan, mungkin masih dikerangkeng oleh nafsunya, menyangka bahwa diam-diam itu, malas-malas itu enak, menyangka begitu. Jadi prasangkanya itu kebalik. Dia dalam hatinya mungkin bilang, biar sana saja yang capek, aku tidak, misalnya ya. Nah, itu mengira dirinya sedang, itu tidak. Orang seperti itu belum merasakan jannatul af'al, belum merasakan surganya perbuatan-perbuatan baik, belum merasakan. Wa ma lil-zalimina wa ma, dan tidak ada lil-zalimina bagi orang-orang yang zalim, ay al-mujawizin yang melampaui batas an hududihi dari ketentuan-ketentuan Allah, bimutaba'ati syaitan dengan mengikuti setan, al-mudilli yang menyesatkan, an sabilillah dari jalan Allah Ta'ala, min ansar, tidak ada bagi orang yang zalim itu min ansar dari adanya penolong, yansuruhum yang menolong itu ansurhum kepada mereka, indantiqamillah ketika menyiksanya Allah Ta'ala iyahum kepada mereka, alama atas sesuatu saudara yang muncul ma'anhum dari mereka, minal fusuqi dari berbagai kefasikan, wal isyan dan kemaksiatan, wa tabdzirat dan penghamburan al-waqi yang terjadi fiha di dalam itu, mutabatus syaitan. Wa ma lidh-dhalimina min ansar. Sementara bagi orang-orang yang zalim kepada siapa? Bukan terutama kepada orang lain lah yang dimaksud zalim dalam Al-Quran itu, tapi zalim kepada diri sendiri. Dengan cara apa? Dengan cara melampaui, dengan cara tidak mematuhi ketentuan-ketentuan Allah Ta'ala. Itu zalim kepada diri sendiri. Kenapa? Karena efek dari adanya perbuatan itu getirnya, pahitnya, siksanya menimpa diri orang itu tadi. Menimpa orang itu. Jadi, zalim yang dimaksud adalah zalim kepada diri sendiri. Menganiaya diri sendiri. Inilah yang paling bertentangan dengan adanya kaidah kehidupan manusia yang ingin mencari bahagia. Coba di mana-mana ya. Setiap orang ditanya, pengen bahagia apa menderita? Pasti pengen bahagia. Pengen bahagia. Tapi realitasnya orang-orang itu menganiaya diri mereka sendiri. Nah, ini kan berbalikan. Nah, sebab itu sebenarnya kalau orang itu cerdas itu ya, pasti ngikuti Allah. Orang cerdas itu tidak mungkin ingkar, tidak mungkin menentang kalau cerdas. Sebab dengan ikut Allah Ta'ala itu, orang berarti betul-betul membahagiakan dirinya sendiri. Membahagiakan dirinya sendiri. Jadi pengennya bahagia. Loh kok menyimpang? Nah ini kan salah sebenarnya. Jadi daya pikirnya itu pendek, sangat pragmatis. Jarak pandangnya itu pendek, seolah-olah di depannya itu ada kabut yang sangat gulita. Jadi pendek. Nah, kalau orang berjalan dengan jarak pandang yang pendek, berbahaya ini. Berbahaya. Jadi semakin pendek jarak pandang, semakin berbahaya bagi orang yang melangkah itu. Nah, karena itu
Kalau masih kelam di depan, mending berhenti. Berhenti, tanya-tanya dulu. Kalau ada yang bisa ditanya, tanya-tanya dulu. Jadi sementara ya, orang-orang Allah Ta'ala itu adalah mereka yang jarak pandangnya itu jauh. Jauh. Sampai di akibat-akibat di akhirat. Itu kan jauh. Itu cerdas itu. Jadi, karena itu kita ukur seberapa jarak pandang kita dalam kehidupan ini. Sampaikah jarak pandang kita menyaksikan akibat-akibat dari setiap keputusan yang kita ambil, dari setiap pekerjaan yang kita lakukan. Sanggupkah? Nah, kalau jarak pandang kita ternyata jauh, berpikir ke akibat-akibat, maka kita termasuk orang yang cerdas, termasuk ulul albab. Ulul albab. Jadi karena itu hindari adanya cara pandang pragmatis yang seolah-olah menawarkan kenikmatan, tapi sesungguhnya yang ditawarkan itu adalah racun dan penderitaan. Wa ma lidh-dhalimina min ansar. Jadi orang-orang yang zalim kepada diri mereka sendiri itu tidak memiliki penolong. Tidak memiliki penolong. Di dunia ini ya, mungkin orang masih beranggapan bahwa banyaknya teman bisa menolong. Kuatnya pihak keluarga bisa menolong. Kuatnya keuangan mungkin dianggap bisa menolong. Di hadapan Allah Ta'ala kelak tidak ada siapapun yang bisa menolong orang-orang yang zalim kepada diri mereka sendiri. Enggak bisa. Tidak bisa. Nah, kalau pandangan kita sampai kepada hari di mana setiap orang yang zalim tidak bisa ditolong itu, kalau sampai di sana, maka pastilah kita hati-hati dalam beramal ini. Pastilah kita berhati-hati agar tidak serong di dalam kehidupan ini. Pasti begitu sudah. Jadi betapa pentingnya kekuatan jarak pandang itu. Nah, yang disiksa itu sebenarnya apanya ya? Yang disiksa. Alama sadara anhum minal fusuk. Kefasikannya, dosa-dosanya itu loh yang disiksa. Cuma kan misalnya ada ungkapan begini, aku tidak menyiksamu, tapi menyiksa dosamu. Ya sama saja, wong dosamu nempel di kamu kok. Ya. Jadi itu yang kena siksa. Sebab kalau itu tidak ada, nggak kena kok. Nggak kena. Jadi siksa itu sesungguhnya apa? Siksa itu merupakan hasil dari adanya tabungan-tabungan manusia terhadap dosa-dosanya sendiri. Jadi ditabung. Nah itu yang bisa menyebabkan orang itu kena siksa. Sebab apa? Gemarnya menabung itu gemar menabung dosa-dosa. Dan gemar menabung dosa-dosa sama saja dengan gemar menabung sampah-sampah yang hanya layak untuk dibakar. Jadi itu yang menyebabkan orang itu kena siksa. Wal isyan, dan berbagai macam kemaksiatan, wat tabdzirat, dan berbagai macam penghamburan-penghamburan di dalam mengikuti setan itu. Nah, itu yang kemudian kena siksa itu. Yang kena siksa. Nah, untung kalau masih memiliki pegangan yang berupa keyakinan untuk mendapatkan syafaat Nabi. Untung. Kalau masih mendapatkan syafaat Nabi itu beruntung. Atau mendapatkan syafaat guru-guru rohani. Atau mendapatkan syafaat dari Al-Quran karena sering membaca Al-Quran. Atau mendapatkan syafaat dari hari Jumat karena seringkali berkelakuan baik di hari Jumat itu. Itu untung. Kalau enggak, ya sudah itu. Seperti orang tenggelam di lautan dan tidak menyaksikan adanya sepotong kayu pun untuk bisa dijadikan pegangan. Wa ma lidh-dhalimina min ansar. Nah, karena itu ya, karena wa ma lidh-dhalimina min ansar, karena orang-orang yang zalim kepada dirinya sendiri tidak mendapatkan penolong, maka dari sejak di dunia ini kita harus berdekat-dekat ria dengan para penolong itu. Pertama, berdekatlah dengan Allah, berdekatlah dengan Rasulullah, berdekatlah dengan para wali Allah, dengan kekasih-kasih Allah Ta'ala. Dan berdekatan yang dimaksud itu tidak saja secara fisik.
tidak saja secara fisik. Kita tidak pernah bertemu dengan Syekh Abdul Qadir Jailani, tapi dengan membaca kitabnya ini kita menjadi terasa akrab. Kita tidak pernah berjumpa dengan Imam Busiri, pengarang burdah, tapi dengan terus-menerus kita membaca burdahnya bisa merasa akrab. Jadi akrab itu merupakan perasaan di dalam hati, perasaan di dalam hati. Sehingga ketika dikasih kesempatan untuk berjumpa beneran secara lahiriah itu sudah langsung menjadi sangat akrab, tidak dalam keadaan merasa terasing. Tidak dalam keadaan merasa terasing. Jadi karena itu sebelum datang hari wa ma lidzalimina min ansar, kita bikin relasi-relasi rohani terlebih dahulu. Kita berakrab ria dengan Allah dengan cara patuh. Kita berakrab ria dengan Nabi Muhammad dengan cara kita mengikuti tauladan-tauladannya. Kita berakrab ria dengan para wali dengan mengharapkan barokah-barokah mereka. Nah, ketika akrab seperti itu, maka kita merasa dari sejak di dunia ini sudah didampingi oleh para penolong-penolong itu. Dan hakikat dari para penolong itu tak lain adalah Allah Subhanahu wa taala. Ini rasakan sampai meresap dalam hati kita, maka kita merasa berada di dalam perlindungan yang membuat kita aman. Aman itu. Jadi melanjutkan hidup ini terasa aman, sudah tidak teka-teki lagi. Sudah tidak spekulasi lagi, sudah aman. Arah yang kita tuju sudah jelas. Apakah arah itu? Yaitu la maqsuda illallah. Tidak ada yang dituju selain Allah Ta'ala. Jelas sudah. Kalau sudah jelas melangkah dalam kehidupan seperti itu, kita tenang, tentram. Seperti sedang berada di bawah naungan yang sangat kokoh itu. Nah, itu yang kita harapkan ya. Tidak banyak ngajinya tiap malam, tapi mari kita perbanyak pengharapannya kepada Allah Ta'ala agar diri kita ini diproses oleh hadiratnya untuk menjadi semakin lebih baik, lebih baik, lebih baik, sehingga akhirnya mengalami kenikmatan rohani ketika kita mengerjakan kebaikan demi kebaikan. Oke. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maulaya salli wa sallim daiman